Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, setelah sekian lama saya akhirnya bisa upload video ya, karena memang agak sedikit sibuk ya di tempat kerja. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu dari Li-Ning yang terbaru ya, yang menurut saya masih sangat worth it dan juga recommended untuk dibeli. Selain itu dia juga punya desain yang keren dan juga feel-nya itu benar-benar enak banget lah seperti itu. Nah, langsung saja ini dia sepatunya, yaitu Li-Ning Energy 10 atau Li-Ning Energy 10. Nah, ini kebetulan saya pilih yang warna putih ya. Dan thank you ya buat Adit udah minjemin sepatunya. Nah, jadi saya nggak usah beli seperti itu. Nah, seperti biasalah kita akan bahas beberapa hal mengenai sepatu ini. Pertama tentu untuk harga, kemudian bobot, bahan dan juga teknologinya dan juga feel-nya seperti apa ya. Dan nanti di akhir video saya akan kasih tahu juga buat teman-teman kenapa sepatu ini recommended dan worth it untuk dibeli. Nah, jadi simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi pertama kita akan bahas untuk harganya dulu ya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini masih lumayan terjangkau ya, di kisaran harga 560 sampai dengan 580 ribu rupiah. Nah, buat kalian yang pengen beli sepatu ini, kalian bisa pakai link yang ada di deskripsi dan juga link yang ada di kolom komentar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bobotnya sendiri ya. Nah, untuk bobotnya sendiri ini size-nya sendiri size 43 ya, dengan panjang insole 26,5 cm. Nah, setelah ditimbang yang kiri sendiri itu bobotnya hanya di 340 gram dan ini masih termasuk ringan ya. Kemudian yang kanan sendiri itu bobotnya hanya beda 1 gram, yaitu di 341 gram. Jadi overall ini masih ringan ya ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai desain dari sepatu ini dan juga bahan yang ada di dalam sepatu ini. Nah, pertama yaitu di bagian uppernya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri ya, untuk desainnya ini kalau menurut saya pribadi ini keren banget sih ya. Dengan perpaduan warna putih dan gold seperti ini memang membuat sepatunya jadi terasa lebih mewah ya. Jadi ini berasa seperti sepatu harga jutaan rupiah ya, padahal harganya sendiri ini cuma setengahnya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau masalah desain sih ini keren banget sih kalau menurut saya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bahan ya. Nah, untuk bahannya sendiri ini standar lah, seperti sepatu Li-Ning pada umumnya ya, dia menggunakan kombinasi bahan sintetik leather ya, yang ada di bagian belakangnya sini. Kemudian ada bahan breathable mesh juga. Nah, ini terbuat dari bahan breathable mesh. Kemudian di bagian lidah sepatunya juga sama, dia menggunakan bahan breathable mesh. Dan sisanya itu full di cover oleh bahan TPU hot melt seperti ini ya. Nah, kemudian untuk tali sepatunya, nah ini juga dual color ya, jadi warna putih dan gold. Jadi menambah nilai estetik dari sepatu ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sepatu ini juga udah support wide fit ya. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar, nah pasti nyaman ketika menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bagian sisi dalamnya. Nah, pertama di bagian insole-nya ya. Nah, untuk insole-nya sendiri, nah ini dia menggunakan insole yang menggunakan pola breathable seperti ini. Jadi ini hampir sama dengan Li-Ning Cloud SX2, Li-Ning Saga Light 345, kemudian ada yang terakhir itu Li-Ning Ranger Light Set 1 juga sama ya. Untuk insole-nya masih sama seperti ini ya. Dia breathable dan juga ini nyaman banget ya ketika dipakai, karena memang adem ketika dipakai. Tapi memang biasanya kainnya ini cepat aus ya, karena agak sedikit tipis seperti itu. Nah, selanjutnya untuk area top line. Nah, untuk area top line sendiri untuk spons-sponsnya ini ya cukup nyaman ketika dipakai ya, nggak terlalu tebal tapi juga nggak terlalu tipis ya, seperti itu. Kemudian untuk collar liningnya ya, atau pelapisnya ini ya, di sisi bagian dalamnya bener-bener nyaman banget ketika dipakai. Nah, ini poin plusnya ya, ini hampir sama dengan Li-Ning Ultrafly ya, yang bener-bener nyaman ketika dipakai ya, di bagian sisi bagian dalamnya seperti itu. Nah, untuk polanya sendiri dia menggunakan pola menonjol seperti ini ya. Nah, ini jadi apa ya, berasa enak, nyaman dan juga keset ketika dipakai ya, dengan pola seperti ini ya, dan juga adem sih ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, itu dia ya untuk collar liningnya dan juga area top line-nya. Nah, kemudian kita lanjut bahas untuk desain di bagian bottomnya. Nah, untuk bottomnya sendiri ya, di bagian midsole dan outsole-nya ini sama persis seperti Li-Ning Cloud SX2 ya. Jadi nggak ada bedanya sama sekali ya, dari pattern dan juga dari bentuknya ini sama persis ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut bahas mengenai teknologinya ya. Nah, untuk teknologi ya, kalau di bagian upper itu rata-rata ini hampir sama dengan sepatu seri-seri lainnya ya, dimana dia ada teknologi perfect fit upper untuk membuat kaki kalian terasa lebih nyaman. Kemudian ada breathable mesh juga. Selanjutnya yang menjadi tambahan adalah di bagian heel counternya ya. Nah, di bagian heel counternya ini, nah di bagian sini dia itu udah menggunakan teknologi yang namanya M-Shape teknologi. Nah, M-Shape teknologi ini adalah
teknologi TPU insert ya yang diletakkan di sisi bagian heel counter sepatu ini yang berbentuk seperti huruf M seperti ini ya. Nah, ini dia fungsinya adalah untuk meningkatkan kinerja footwork kalian. Jadi agar terasa lebih suportif lah. Jadi sebagai stabilizer lah seperti itu ya. Dan juga dengan teknologi ini tentunya mampu meningkatkan durabilitas dan juga daya tahan sepatu ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian bottom dari sepatu ini ya, ini agak sedikit berbeda dari Li-Ning Cloud SX2 ya, dimana memang dia menggunakan teknologi yang namanya Active Energy Return atau Bounce Resilience. Nah, ini adalah teknologi Cushion Plus ya yang disematkan di dalam sepatu ini yang mampu menyerap energi impact ya selama kalian bergerak secara intens ya menggunakan sepatu ini, dan juga mampu memberikan efek bounce back ya yang memang diklaim oleh Li-Ning itu bisa meningkat sekitar 63% dari teknologi cushion biasa ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang secara simpelnya sih sepatu ini berasa ada springnya ya ketika dipakai ya, seperti itu. Jadi ada efek bounce backnya seperti itu. Nah, jadi itu membuat movement kalian akan terasa lebih nyaman, kemudian terasa lebih smooth juga, dan juga ada tambahan energi ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian bottomnya ini sendiri ya, teknologi-teknologi lamanya seperti TPU insert di bagian midfoot area sini itu masih ada. Kemudian teknologi max grip sole dari Li-Ning di bagian rubbernya juga sama, ini masih ada ya. Jadi untuk improvementnya memang ada di bagian cushion plusnya itu tadi, dan juga di bagian M shape yang ada di bagian heel counter dari sepatu ini, yang mana memang fungsinya sendiri itu untuk meningkatkan kestabilan footwork kalian ya ketika kalian intens bergerak menggunakan sepatu ini di dalam permainan ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai harga, bobot, bahan, dan juga teknologi, dan juga beberapa improvement yang ada di dalam sepatu ini. Nah, jadi selanjutnya saya akan sharing ya pengalaman saya ketika coba sepatu ini ya. Pertama, memang di bagian uppernya sendiri sepatu ini benar-benar terasa adem ya, dan juga nyamannya itu senyaman Li-Ning Ultrafly ya. Jadi kalau saya bilang memang ini akan bisa mengganti Li-Ning Ultrafly yang sekarang mungkin sudah agak sedikit terbatas di pasaran ya, karena memang feel nyamannya itu benar-benar enak banget ya. Feel ademnya itu juga enak banget, lenturnya juga pas ya ketika dipakai. Jadi menurut saya Li-Ning Energy 10 ini akan menjadi pengganti yang pas untuk Li-Ning Ultrafly ya, menurut saya pribadi ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk insole-nya juga enak banget ya. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan Li-Ning Ultrafly karena memang Li-Ning Ultrafly itu masih flat polos ya. Jadi ini udah berbentuk cup dan juga udah breathable. Jadi itu poin plus yang ada di dalam sepatu ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fleksibilitasnya sendiri juga ini enak banget ya. Nah, ini benar-benar pas, lenturnya nggak terlalu lentur dan juga nggak terlalu kaku. Jadi ini enak banget, nyaman ketika dipakai ya, jadi pas lah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk feel midsole-nya sendiri ini juga enak banget ya, berasa empuk pas dipakai, dan juga stepping kita itu benar-benar terasa stabil ketika menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk outsole rubbernya sendiri ini juga enak banget sih ketika dipakai di lantai keramik ya, benar-benar keset, berdecit, dan juga bisa membuat movement kalian terasa lebih lincah lah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai desainnya sendiri. Nah, menurut saya pribadi memang desainnya ini benar-benar keren banget ya. Mix warnanya itu benar-benar pas, elegan, kemudian sepatunya juga terlihat stylish dan juga dinamis ya, dan juga sepatunya ini terlihat modern lah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk desain sendiri kalau menurut saya pribadi ini nggak ada celah sama sekali ya, keren lah seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya beberapa alasan ya kenapa sepatu ini recommended dan juga worth it untuk dibeli. Nah, jadi buat kalian yang pengen beli sepatu ini jangan lupa gunakan link di bawah yang saya tulis di deskripsi dan juga di kolom komentar. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.